Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Debbie Belisa Meturan. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang gerakan nasionalisme di Malaysia. A. Proses gerakan nasionalisme di Malaysia. Pada 31 Agustus 1957, tepat hari ini 62 tahun silam, kantor berita BBC merekam berkumpulnya ribuan orang di Stadion Merdeka Kuala Lumpur untuk menyaksikan sekaligus memberi selamat atas penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Federasi Malaysia. Kini warga Malaysia merayakan Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan tiap tanggal 31 Agustus untuk mengenang kembali batu loncatan bersejarah menuju pembentukan negara Malaysia. Perjuangan kaum nasionalis di Semenanjung Malaya sebagaimana di Indonesia juga dipengaruhi berakhirnya penduduk Jepang pada 1945. Demikian dicatat, Malaya dan Borneo adalah dua kawasan penting sebab menyediakan sumber daya alam bagi Jepang. Pasukan negeri matahari terbit memulai invasi ke Semenanjung Malaya pada tahun 1941, mencapai kesuksesan pada 1942. Usia tiap tahun berkuasa, politik ekonomi Jepang lumpuh bukan hanya karena bom atau Hiroshima maupun Nagasaki, tapi juga ketidakstabilan kawasan Malaya. Komunis yang rata-rata keturunan Cina melakukan perlawanan secara gerilya di hutan dan melakukan pemberontakan di Borneo Utara. Di tempat lain, konflik antara etnis kembali memanas. Meski demikian, hampir semua rakyat penghuni Semenanjung Malaya merasakan kegembiraan yang sama atas kekalahan Jepang. Sebelum diambil alih Jepang, Sarawak dan Borneo Utara adalah wilayah protektor Inggris ketika pada abad kedua berakhir di Pasifik. Inggris kembali mengontrol kedua wilayah tersebut. Kala itu Sarawak menghadapi penentangan dari orang Melayu yang tak terima atas kontrol Inggris. Sementara itu, berdirinya kolonial Inggris di Borneo Utara menyebabkan perpindahan ibu kota dari Sadakan ke Jesselton atau sekarang kota Kinabalu. Demi kestabilan kawasan, Inggris membentuk Uni Malaya atau Malaya Union yang mengubah negara-negara Melayu, Ples Penang dan Malaka menjadi satu koloni. Visinya, menurut Inggris, persiapan kemerdekaan kawasan terdapat pengecualian bagi Singapura dan Borneo Utara sebab secara teritorial dan pertimbangan lain, kedua wilayah ini dianggap susah bersatu. Kebijakan ini mendapat pertentangan kuat dari golongan nasionalis Melayu sebab Uni Malaya dianggap sebagai pelemahan penguasa Melayu dan pemberian kewarganegaraan kepada etnis Cina, India, dan kaum minoritas lain. Kita masuk pada B, yaitu faktor-faktor pendorong gerakan nasionalisme di Malaysia. Ada beberapa, yaitu pengenalan sistem politik Barat dan memusnahkan sistem politik tempat. Yang pertama, bisnis meletakkan seorang residen mengambil alih pentadbiran negeri daripada
pembesar tempat, pembesar diberikan pecen, pembesar digantikan dengan oleh pegawai British. Kesayangan perubahan menjatuhkan marua orang tempat atau mencabar sistem tempat atau amalan tradisi. Keadaan ini telah membangkitkan kebencian. Yang berikut, perkembangan sistem pendidikan. Perkembangan sistem pendidikan melahirkan golongan intelek Melayu maupun berpikir tentang kemajuan bangsa, menggunakan ide baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British. Mereka menyadari perlunya sumbangan tenaga dan pikiran mereka menyadarkan bangsa Melayu. Mereka menggunakan ide baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan. Yang berikut, dasar British dan sistem pentadbiran. Mengalahkan dasar British dan sistem pentadbiran mengalahkan siapa saja datang ke tanah Melayu untuk melabur, berniaga, berdagang, bekerja, dan menetap di tanah Melayu. Ramai orang asing telah datang ke tanah Melayu dan menetap di sini. Kemasukan orang asing yang berterusan telah meningkatkan jumlah imigran di tanah Melayu. Berikut ini menimbulkan persaingan kepada penduduk tempat. Orang asing menuai bidang pelombangan, perdagangan, pedagang getah, dan perniagaan. Orang Melayu kekal pertanian padi yang tidak dimajukan oleh British. British membuka badar baru sebagai pusat pentadbiran. Orang Melayu tetap tinggal di kampung-kampung dengan segala kekurangan. Kemajuan ekonomi seperti pertiagaan, prasarana, elektronik, perkinamatan, pos, telepon, sekolah atau hospital telah meningkatkan taraf hidup di bandar. Keadaan ini menjarangkan lagi jurang taraf hidup antara orang tempat di luar bandar dengan imigran lain di bandar. Dasar British telah memudarkan lagi taraf hidup orang Melayu. Golongan intelek Melayu menjadikan sebagai isu gerakan nasionalisme. Yang berikut, penduduk Jepang menjadi pemakin terhadap gerakan nasionalisme. Konsep kawasan kemakmuran Asia telah menekankan kebebasan negara-negara Asia untuk menentukan kemajuan masing-masing dan meningkatkan persaudaraan dalam kalangan negara tersebut. Jepun mengalahkan orang tempat bekerja atau berjanji untuk meningkatkan tanah Melayu. Kesengsaraan hidup akibat kekurangan makanan, obat-obatan, kekejaman, penertiban Jepun menyebabkan penduduk tanah Melayu membenci penjajahan oleh kuasa barat atau timur. Semua penjajah tetap saling menekan hidup orang tempat. Kesannya, apabila British memperkenalkan nelayan Union tahun 1946, orang Melayu menentang. Mereka tidak mau dijajah oleh siapapun. Berikut penguasaan Parti Komunis Malaya selama 14 hari tahun 1945 membangkitkan semangat menentang penjajah. PKM menguasai balai-balai polis yang memerintah dengan kejam. Mereka membunuh dan menangkap siapa saja yang dianggap menyokong Jepang. Gerakan ini mencetuskan konflik perkauman. Banyak orang Melayu terbunuh atau rumah mereka dibakar oleh anggota PKM, dibalas oleh orang Melayu di Perak atau Johor 9 atau Pahang. Yang berikut, kemunculan mesin cetak. Kemunculan mesin cetak memberikan kesan kepada penyebaran ilmu pengetahuan, mendorong kepada perantaran terhadap bisnis melalui buku, akhbar, majalah, kitab agama, dan lain-lain. Ide menentang penjajahan dapat disebarkan. Gerakan Pan-Islamail sedunia memberi kesan terhadap kesadaran semangat kebangsaan. Merupakan gerakan intelektual Islam
seluruh dunia untuk membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam, bertujuan untuk menentang penjajahan Barat ke atas negara-negara Islam. Gerakan reformis oleh Syekh Muhammad Abduh pensyarah di Universitas Al-Azhar Mesir telah tersebar luas. Dalam tulisannya, beliau memberikan kupasan bahwa Islam ialah cara hidup yang menekankan kepentingan dunia dan akhirat. Islam juga mendorong umatnya menuju kejayaan. Tulisan disebarkan dalam majalah Al-Manar. Gerakan Wahabi yang berlaku di Arab Saudi juga mendesak matlamat yang sama. Berikut kesadaran politik serantau. Indonesia yang rapat dengan tanah Melayu atau geografi dan budaya telah mempengaruhi gerakan nasionalisme di tanah Melayu. Kesadaran politik dan pendidikan Indonesia telah melahirkan ramai golongan intelektual, penulis yang hebat telah menghasilkan karya yang menjadi bacaan masyarakat di tanah Melayu. Idea kebangsaan, politik, dan penetapan terhadap penjajahan telah tersebar luas dan dihayati oleh penduduk tempat. Kemasukan orang Indonesia ke tanah Melayu memudahkan penerimaan unsur kegiatan nasionalisme Indonesia di tanah Melayu. Berikut kesadaran politik tokoh-tokoh yang berperan dalam pergerakan nasionalisme di Malaysia. Ada beberapa tokoh di sini, yaitu yang pertama, Tun Abdul Razak, lahir pada tanggal 11 Maret 1922 di Pecahan, Panghan, Malaysia, dan meninggal pada tanggal 14 Januari 1976 di London atau Inggris. Narcios yang berikut, Narcios Ramos lahir pada tanggal 11 November 1900 di Pengasian, Filipina, dan meninggal pada tanggal 3 Februari 1986 di Manila, Filipina. Yang ketiga, Thanat Koman lahir pada tanggal 9 Mei 1914 di Bangkok, Thailand. 4. Adam Malik, beliau lahir pada tanggal 22 Juli 1917 di Pemantangan Sintap, Sumatera Utara. D. Dampak dari pergerakan nasionalisme di Malaysia. Dampak dari kebijakan ini adalah Federasi Malaya akan dijalankan oleh elitel Melayu, dan orang-orang Melayu akan terus mendominasi bagian kedinasan sipil, angkatan senjata, hingga kepolisian. Meski demikian, orang-orang Cina dan India akan memiliki perwakilan yang proporsional dan kabinet parlemen, sehingga bisa menjalankan negara bagian di mana etnis mereka terhitung mayoritas dan secara ekonomi mereka juga terjamin. Di samping mengurus perkara birokratis, negosiasi, dan kemerdekaan federasi, Malaya terus dijalankan omino dan kolonisasi dengan memerintah Inggris. Inggris akhirnya melunak, ditambah pertimbangan bahwa pemberontakan orang-orang komunis di pertengahan 1950-an mereka juga sudah mulai mereda, dan mereka bukan lagi dianggap sebagai ancaman besar bagi stabilitas negara baru. Mungkin ini penjelasan saya di saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.